Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyam fi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa menghidupkan malam Ramadan kita dengan salat tarawih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang memakmurkan, menghidupkan Ramadannya, salah satunya adalah dengan salat tarawih, Allah akan maafkan dosa dan kesalahan masa lalu mereka. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tema kultum kita pada malam hari ini yaitu ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Karena mengenal Rasul merupakan salah satu kewajiban kita, sebagaimana halnya kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Mengenal Rasul juga sama, menjadi wajib bagi seorang muslim mengenal Rasul. Karena nanti ternyata semaskur di kubur kita tidak ditanya tentang istri kita, tidak ditanya tentang anak kita, tidak ditanya tentang tetangga kita, tapi yang ditanya adalah atadri hadzal rajul. Kata Allah, tahukah Anda, mengenalkah kamu tentang laki-laki ini? Yang dimaksud dengan laki-laki ini adalah tidak lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak perlu dihafalin, karena nanti insya Allah yang menjawab pertanyaan malaikat itu adalah iman kita, keyakinan kita kepada Islam, keyakinan kita kepada Allah. Itulah yang menjawab pertanyaan malaikat kepada kita. Tapi tidak salah tentunya, ya, semakin kita mengenal Rasul, maka kita semakin takjub kepada beliau, semakin salut ya kita kepada beliau, sehingga akhirnya terdorong, termotivasi kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah kita, menjadikan beliau sebagai panutan kita insyaallah dalam hidup ini. Hadirin yang berbahagia, paling tidak ada 6 poin, walaupun sesungguhnya lebih banyak daripada itu. Ya, saya menyebutkan 6 poin. Mengenal Rasul, yang pertama adalah bahwa Ar-Rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa basyarun mithluna. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita, tidak beda. Artinya, dia punya ayah, punya ibu, punya kakek, terus ke atas. Ya. Dan beliau pun waktu lahir, saya yakin beliau pun nangis seperti kita. Ya, kita dulu waktu lahir ke dunia ini kita menangis. Kalau nggak nangis justru orang tuanya khawatir. Ya, kalau bayi lahir tidak nangis justru orang tuanya khawatir. Makanya digubuk-gubuk, ya supaya nangis anaknya. Ya, bayinya supaya nangis. Rasul juga saya yakin beliau menangis ketika lahir. Ya, nah dalam sejarah saya juga nggak hafal ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan gelar Abul Qasim. Ya, karena memang anak beliau namanya adalah Qasim di antaranya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim
bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, dan selanjutnya. Nggak selesai saya sebutkan. Ya, cukup segitu aja lah. Ya. Nah tadi dalam surah Fussilat ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha." Kata Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, katakanlah, sampaikanlah ke umat ini, ana basyarun mislukum yuha." Aku, kata Nabi, manusia seperti kalian juga. Hanya bedanya aku diberikan wahyu, disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril. Itulah yang membedakan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa inti wahyunya? Innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Fastaqimu ilaih. Hendaklah kamu istiqomah. Istiqomah itu jalan yang lurus, nggak boleh ya tengok kanan, tengok kiri. Kalau memang itu sudah Islam, ya ajaran Islam, ajaran Quran dan Sunnah, kita tidak tengok kanan, tengok kiri, kita lurus saja. Itu namanya istiqomah. Yang namanya istiqomah sesuai dengan doa kita ketika sholat membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu inti ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Hadirin yang berbahagia. Nah, kenapa Nabi dikatakan manusia seperti kita? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, beliau pun melalui proses lahir, bayi terlebih dahulu, kemudian apa setelah bayi apa? Balita, ya kemudian ABG, begitu, pemuda, orang dewasa, sampai akhirnya manula. Beliau meninggal umur 63 tahun. Nah, ungkapan beliau sebagai manusia seperti juga disebutkan di dalam Al-Quran ayat yang lain. Umpamanya dalam surah Al-A'raf ayat 188, Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah ya Muhammad, jadi ayat begini diulang-ulang. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan, beritahukan, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Kata Rasulullah, aku ya tidak bisa memberikan manfaat terhadap diriku dan juga tidak bisa menolak kemudaratan. Tahu kita dalam perang Badar kaum muslimin kalah. Perang Uhud kaum muslimin kalah. Ya Rasulullah sampai ya giginya pun beliau copot, ya, dan beliau berdarah wajahnya dan lain sebagainya. Malah sampai diisukan ya bahwa Rasulullah itu wafat, meninggal, ya, dan Rasul pun tidak melarang ya info atau berita yang berkembang bahwa Rasul meninggal, biarkan. Info tentang aku meninggal biarkan, karena posisi kaum muslimin dalam keadaan terjepit, ya, dan kira-kira ijtihad Rasulullah kalau seandainya orang-orang kafir berpendapat Rasul meninggal, wafat, ya, gugur ketika perang Uhud, orang-orang kafir tidak terus bersemangat untuk menghabiskan kaum muslimin. Nah, dari itulah mereka agak kendor untuk mau menghancurkan tentara kaum muslimin. Ya, jadi artinya bahwa kaum muslimin pada perang Uhud itu kalah dan Rasulullah berdarah wajahnya pun dan sebagainya, dan beberapa giginya copot. Jadi Rasulullah dilempar batu pun sama seperti kita. Ya, kalau terkena kaki, umpamanya kakinya juga berdarah, luka. Ya, dan itu. Nah, Rasul mengatakan la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Sedikit pun aku tidak bisa memberikan manfaat untuk diriku dan juga aku tidak bisa menolak mudarat. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Artinya bahwa ya sekuritas seseorang itu termasuk Rasulullah sendiri adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu. Lalu apa kata beliau? Lau kuntu a'lamul ghaiba. Kalau seandainya aku tahu tentang hal yang gaib. Jadi Rasul sendiri tidak tahu hal-hal masalah yang gaib. Ya, la amliku. Kata Nabi, walaupun tu alamul ghaiba lastaksartu minal khair. Kalau seandainya aku tahu tentang hal-hal yang gaib, pasti aku akan perbanyak kebaikan-kebaikan itu. Ya, wa ma massani su in ana illa nadhirun. Ya, supaya apa? Supaya aku tidak terkena su. Su itu artinya mara bahaya dan lain sebagainya. Jadi artinya Rasul sendiri tidak tahu, kecuali tentu ya
Rasul tahu hal-hal yang gaib atas info yang diberikan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Artinya secara umum Rasulullah tidak tahu hal-hal yang gaib. Secara umum ya, walaupun ada poin-poin tertentu Rasul diberitahukan ya, yaitu tentang hal-hal yang gaib. Seperti ungkapan beliau, aku pernah berdiri di pintu surga, aku lihat kebanyakan yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berakhlak mulia. Sebagaimana halnya aku juga pernah berdiri di pintu neraka, ya kebanyakan masuk ke neraka adalah diantaranya para wanita. Ya, mohon maaf ibu ya, saya bukannya diskriminatif terhadap ibu. Ini info dari Rasul. Ya, maka dari itu hai para wanita, tebuslah diri kamu, selamatkanlah diri kamu, itu dengan berinfak dan bersedekah. Begitu Rasulullah SAW. Nah, itulah hal-hal yang gaib yang Rasul ketahui, artinya tidak terus menerus. Jadi sifatnya insidentil, bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jadi Rasul tidak boleh kita sembah, Rasul tidak boleh kita mintai pertolongannya. Ya Rasulullah agisna, tidak boleh. Ya Rasulullah tolong kami. Jadi nggak bisa. Ya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk meminta syafaat. Jadi nggak benar kalau kita ya Rasul berikanlah syafaat kepadaku. Betul Rasulullah punya syafaat, tetapi syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya nanti itu adalah juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis ya yang diungkapkan, yaitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat, ya Rasul, siapa orang yang paling beruntung karena memperoleh syafaatnya? Rasul mengatakan adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari balik dirinya. Artinya orang yang berakidah benar, beriman dengan benar, insya Allah dia berhak memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang punya syafaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti syafaat itu dibagi-bagi, orang tua punya syafaat, Al-Quran punya syafaat, tapi syafaat itu adalah semuanya adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perkataan Rasulullah ya, ini harus kita camkan baik-baik. Itu ketika turun, yaitu salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu yang bunyinya wa andir ashiratakal aqrabin. Ya, surah Asy-Syu'ara ayat 214. Artinya wa andir ashirataka, ya Muhammad, sampaikanlah ya kabar kepada keluargamu yang terdekat. Kabar gembira terhadap keluargamu yang terdekat, dan berikanlah peringatan kepada mereka. Jadi Rasul sendiri diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada keluarganya dulu sebelum kepada orang lain. Ya. Nah, ketika ayat ini turun diungkapkan oleh sahabat Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Abu Hurairah, kami waktu itu sedang berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah ayat, yaitu berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat ya Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai kaum Quraisy, merupakan kaumnya Nabi, ya, ishtaru anfusakum. Kata Rasulullah, selamatkanlah diri kalian. Jadi Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabat, terutama kepada keluarga, ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian. La ugni ankum minallahi syai', aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Ya Abbas ibni Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'. Diperkecil oleh Rasulullah, wahai Abbas. Kita tahu Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, selamatkanlah wahai Abbas dirimu, aku tidak bisa memberikan manfaat kepada. Artinya aku tidak bisa menolong kamu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya Sofiyah, ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'. Wahai Sofiyah, bibi, kata beliau, ya Sofiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak juga bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali masyiki. Dia bilang, wahai Fatimah, anak Muhammad, mintalah kamu kepadaku, yaitu harta. Jadi kalau masalah harta silakan minta kepadaku. Tapi la ugni anki minallahi syai'. Tetapi aku tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan manfaat kamu nanti ketika kamu ditanya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi dari ayat dan hadis ini, dan tentu sangat banyak, saya tidak bisa sampaikan keseluruhannya, itu tentang bagaimana Rasulullah SAW manusia seperti kita. Artinya dia hanya bertanggung jawab terhadap dirinya, dia tidak bertanggung jawab kepada orang lain, dan tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Saya pernah sampaikan juga, nanti di hari kiamat orang tidak bisa menasabkan dirinya, sekalipun kepada ayahnya yang soleh, sekalipun kepada kakeknya yang soleh. Artinya bahwa manusia itu nanti masing-masing mempertanggungjawabkan amal dan hidupnya sendiri-sendiri ketika di dunia. Baru nanti ketika manusia dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke neraka dan lain sebagainya, baru saat itulah berlaku apa yang disebut dengan syafaat. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung memperoleh syafaatmu? Ternyata Rasulullah mengatakan, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari lubuk hati yang sangat dalam. Artinya mengucapkan kalimat itu yaitu dengan keimanan yang benar. Habis waktunya ya. Ini ada 6 ini, baru 1 ya. Terakhir aja deh, yang ke-6 aja. Atau saya sebutkan poin-poinnya. Yang kedua adalah huwa uswatuna wa qudwatuna fil hayat. Dia adalah merupakan contoh dan suri tauladan kita dalam hidup kita. Saya tidak jelaskan ya. Yang ketiga adalah anna naila mahabbatillah huwa bi itba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu untuk memperoleh kasih sayang, kecintaan Allah atau wilayah dari Allah tidak lain adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang tadi sudah dibaca oleh imam kita ketika kita sholat, yaitu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mengklaim mengaku diri kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga dan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Yang keempat adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penyempurna ajaran al-Islam dan dia merupakan khatamun nabiyyin, merupakan nabi yang terakhir. Jadi ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya sejak Nabi Nuh alaihi salam, ajarannya belum begitu sempurna, dan kesempurnaan ajaran Islam itu adalah ketika datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga pernah saya sampaikan, yaitu kata Nabi, aku dengan nabi-nabi selain aku, kata Nabi, seperti apa? Seorang yang membangun sebuah bangunan yang begitu indah. Semua orang tersalu-salu, takjub terhadap bangunan yang dibangunnya itu. Hanya sayang di pojoknya itu rupanya ada batu bata yang tidak terplester, gitu Mas. Akhirnya orang dicak kagumnya menjadi berkurang. Alangkah indahnya kalau di pojok itu batunya juga diplester. Nah kata Rasulullah, itulah aku, pemelester yang terakhir dari batu bata bangunan itu. Jadi Rasulullah SAW adalah sebagai penyempurna ajaran al-Islam. Kemudian tentang khatamun nabiyyin, Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman orang mengaku diri sebagai nabi, bahwa mereka itu adalah dajjalu, mereka adalah pendusta, mereka pembohong. Karena orang sekarang ngarang-ngarang mengaku dirinya dapat wahyu dan lain sebagainya. Jadi sudah kita jas saja, kalau ada orang mengaku dirinya sebagai nabi, orang itu adalah dajjal, artinya pembohong. Karena Nabi sendiri mengatakan dia adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Yang kelima adalah huwa arhamu ala ummati wa ihsuhum bi imani. Beliau Rasulullah adalah orang yang paling sayang, paling empati kepada umat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling empati kepada umat. Kata Nabi, seluruh rasul itu punya doa yang mustajabah, punya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku juga sama. Hanya ada satu doa yang aku simpan, kata Rasulullah. Untuk apa? Nanti baru aku minta kepada Allah untuk aku berikan kepada umatku, kata Nabi. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, tentang bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yaitu kepada umat ini. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an yaitu mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dia maha aziz,
Ya, dia juga maha penyayang. Dia juga sangat empati, sangat menginginkan, berambisi agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maha sayang dan dia maha penyayang. Siapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak ayat Quran yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul menginginkan seluruh umatnya beriman, seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Contoh dalam surah Al-Ghasyiyah, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir." Ya Muhammad, engkau hanya memberikan peringatan dan tugasmu hanyalah memberikan peringatan, tidak bisa memaksa orang lain untuk beriman kepada Islam. Ini diantara teguran Allah kepada Rasulullah SAW dan banyak lagi ayat. Dan yang terakhir yaitu sunnatun Nabi buat tariqul wahid bidukhulil jannah, bahwa perjalanan hidup Rasulullah SAW satu-satunya jalan yang menyebabkan seseorang apabila mengikutinya dia akan masuk ke dalam surga, ya, ke dalam surga. Ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fauzan adzim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bertutur kata yang baik, bertutur kata yang benar. Pasti Allah akan mengislah, akan mereformasi segala amalan-amalan kalian, akan memperbaiki segala amalan-amalan kalian. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Setiap orang yang berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti mereka akan memperoleh kesuksesan yang besar. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir, ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariya la yazigu anha ba'di illa halik." Kata Nabi, sungguh aku telah tinggalkan kalian rambu-rambu jalan. Yang rambu-rambu jalan itu adalah sangat terang benderang, malamnya saja sama dengan siangnya. Siapa orang yang menyeleweng dari rambu-rambu aku, pasti dia akan binasa. Wa may yash minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan siapa orang yang hidup di antara kalian, nanti dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Lalu apa nasihat Rasulullah kepada kita ketika kita melihat ikhtilaf yang banyak? Fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib. Kata Nabi, yaitu hendaklah, jadi kata hendak ini artinya sebuah kewajiban, haruslah kalian yaitu berpegang teguh yaitu kepada yang kalian kenal dari sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin yang mereka telah memperoleh petunjuk dari Allah SWT. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Walaikum bitta'ati wa in abdan habasyiyah, dan hendaklah kalian taat, ya, ketika kalian diperintah oleh teman pun dia adalah sebagai hamba habasyi. Fa innamal mu'min kal jamalil unf haitsu ma qida inqar. Kata Nabi bahwa seorang mukmin itu adalah seperti halnya yaitu unta yang dicucuk hidungnya. Jadi kalau di sana mungkin nggak ada kerbau, ya. Kalau di kita mungkin kira-kira bahasa Nabi, hendaklah seorang mukmin itu seperti apa? Kerbau yang dicucuk di hidung. Ya, yaitu haitsu ma qida inqar. Kemana unta itu pergi, kemana kerbau itu pergi, maka dia akan ikut. Jadi artinya bahwa seorang mukmin itu tidak bisa ngarang-ngarang. Jadi nggak ada Islam Nusantara, Islam merah putih, Islam teknik nggak ada. Jadi Islam itu Islam saja, ya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan jadi orang-orang yang bosan terhadap agama Islam, jangan jadi orang yang bosan terhadap Quran dan Sunnah, karena yang bisa menyelamatkan kita hanyalah itu, ya, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tegaskan yang keenam, ya, kita mengenal Nabi adalah sunnatun Nabi hiya tariqul wahid li dukhulil jannah, bahwa perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita jadikan sebagai cara hidup kita, karena itu adalah merupakan satu-satunya jalan yaitu yang akan membuat kita masuk ke dalam surga, ya, ke dalam surga. Jadi jangan bosan kita belajar terus yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.